Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang kok diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim. Arsalahu li salamatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa tentu kita mulai dengan bersyukur dengan rasa syukur yang sedalamnya, dengan melafazkan kalimat thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin, atih rahmat dan karunia yang selalu dikucurkan oleh Allah kepada kita selaku makhluk manusia, di mana jika kita cuba untuk maranwang maitong antara bara rahmat yang kita terima, itu Allah magiahkan keputusan la tuhsuha, kamu tidak akan pernah bisa menghitung rahmat yang pernah diberikan kepada kamu. Awak indak perlu dituntui, ibarat berhutang tak dituntut membayar, ibarat hidup tak disuruh membayar pajak awak dah, tapi awak hanya bersyukur dengan rasa syukur yang sedalamnya kepada Allah. Dan tentu kita sebagai makhluk manusia yang beriman, kita berharap dan bermohon senantiasa diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah untuk memanfaatkan sisa-sisa umur yang awak tak tahu akan bila berakhir, dengan diberikan kekuatan untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, tentunya kita senantiasa disuruh untuk berselawat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, jemaah sekalian, kalau kita cuba untuk memandang dan mencari sekeliling, kalau falsafah dalam kehidupan orang awak, pandang jauh dilayangkan, pandang dekat ditukiakan kepada kawan-kawan sekeliling, termasuk kepada diri sendiri. Awak mencari bahasa dalam menyikapi agama atau di dalam beragama, itu terbagi secara garis-gadang kepada dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama, nampak dia awak dan terbayang dia awak enaknya beragama. Ikut terbayang dalam kehidupannya sehari-hari, dari tutur katanya, dari perilakunya, dari cara hidupnya, nampak dia awak bahasanya lezat dan nikmat beragama. Ada semacam kegembiraan dirinya. Setiap basuh, setiap kelihatan dalam berbagai macam kerajo aktivitas kehidupan, nampak dia awak menikmati agama itu. Mulai setiap kerajo dengan bismillah, kemudian di dalam proses berkerajo itu perhatikan hal-hal yang mungkin melanggar larangan Allah, selalu menjaga dirinya jangan sampai sekecil apapun takarajon yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian berkau di akhir karajonnya tutup dengan alhamdulillah, kok le dia rasaki ada untung dari karajonnya tu, dengan gembira dan senang pula menafkahkan sebahagian, dan itu tergambar dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadinya, kemudian berkau melewa apa tandang bersinggah ke rumahnya, anak dan istrinya, keluarganya, nikmat pula beragama.
Mungkin agak lama di situ masuk waktu sholat, anaknya masing-masing lama biudu. Karena saji agak jarak, terjadilah sholat jamaah di rumahnya tuh. Nampak nikmatnya bagamu tadi. Dan nampak di ayahnya, di induknya, di anak-anaknya, di mentua, di menantu, tidak pernah ada rasa terbeban mengamalkan agama itu. Setiap anaknya nan datang, nan pulang dari sekolah, awak sedang duduk di rumah, baca assalamualaikum sadonya. Sampai di rumahnya salami, induknya salami, amainya, kakak-kakaknya, dia termasuk awak sebagai tamu di sini. Dia nikmatnya agama oleh di rumah pun nampak dewa. Itu kelompok pertama. Termasuk di dalam usaha-usaha nanyo kerajokan sehari-hari, apakah di ladangnya, apakah di kadainya, baru saya tahu jawab ke kadai, nampak tu dia teh rak-rak di samping barang-barang, ada lebih semayang cik. Padahalnya nampak dewa di jihad pai solat setiap waktu. Rupanya solat, lapiak solat atau tikar solat ni letakkan di rak tadi itu, ada duhanya salekkan di kadai itu di celah-celah. Nampak nikmat beragamanya tuh, nampak lezatnya beragama tuh, dan itu ada kegembiraan tersendiri yang nampak dewa. Itu contoh kelompok yang pertama di dalam menyikapi agama. Tapi nang kedua jo pakai cek tadi pandang jauh awak layangkan, pandang dekat waktu kia kan nampak pula dia apa yang tidak sedikit pun ada kelezatan di dalam hidup pribadi dan keluarga serta pergaulan, nikmatnya beragama. Jarang sekali nampak menongol di masjid. Indah nampaknya sholat duha. Kemudian dalam sikap dan perilaku, baik itu mulutnya dalam berbicara, dalam menuturkan bahasa-bahasa, maupun cara berpakaiannya, itu tidak tergambar beragama. Kadang awak ingin menguji-uji, awak arahkan cerita dan komunikasi kayaknya ke arah beragama, kelihatannya kurang tertarik. Ketika dia berjumpa dengan kita, nyaris tidak pernah dia yang mengucapkan salam lebih dulu. Assalamualaikum, tidak pernah. Dan kalau ada hal-hal dalam pergaulan sehari-hari, mungkin korek api terjatuh, mungkin pena terjatuh, tidak pernah keluar dari mulutnya astagfirullah, tidak pernah. Astagfirullah, tidak pernah. Mungkin mengeleyong ataupun kuoknya, tidak pernah auzubillah. Biasa-biasa saja. Lain dengan yang tadi. Dan nampak doa di tengah-tengah kehidupan itu, kadang orang lazat, sholat juga, tapi lah talai. Tergambar dalam sikap dan perilakunya tadi itu, terbeban dan berat. Lah sholat orang, lah azan orang, ini tetap yo membuka kadai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi yang tadi itu tidak. Kalau patutlah ketu masuk latan kursi di muka, dia langis kata, ini tinggal saja. Bukannya balik-balik. Enjoy saja, aman saja. Jadi ada dua kelompok manusia, Pak. Yang enak beragama dan yang sulit resah dalam beragama tadi. Jadi pertanyaan yang diajukan adalah, bagaimana kau sampai bantu itu? Ini bukan tidak beragama. Ini beragama. Nyoba syahadat. Malah kadang anaknya masuk ke sekolah agama, segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah keluarganya adalah dengan cara agama. Bentuk kini kamu masuk puasa, nyaman doa aja kadang-kadang. Tapi dalam perilaku kehidupan sehari-hari payah membabani terasa nyoba agama itu. Barik. Dan itu tergambar. Pertanyaannya adalah, bagaimana kau sampai baitu, Pak? Ada yang lama bagamu, ada yang payah bagamu. Nah, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya lihat ini, enjoy bu duduknya. Rasa-rasa berceramah mau sampai pukul 1, tidak kabar rasanya lah. Mau lihat di situ itu pula apa? Lama duduk, lama sandal, lama selo. Enak. Dan hampir tiap saya datang, ini juga orangnya. Tidak pernah bosan. Saya yakin kita di rumah meninggalkan anak-anak, meninggalkan istri, bahkan mungkin sedikit mengundur kerjaan, nanti siap isya disambung lagi. Kenapa enak saja? Tapi ada orang, ada kawan, bukan tidak sholat, bahkan sholat maghrib di sini. Tapi sholat maghrib putih tapak lari. Kalau ada tamu, kalau ada kerjaan, kalau ada yang darurat, Allah lebih tahu. Yang kita sayangkan adalah balik pulang tiba di rumah mau juga. Ada cari berita, abah kabar keadaan pemilu 2024. Abah aku sidang ko Teddy Minahasa. Itu nggak cari tuh nyok.
Pada beko ada pula cele tu mah. Barek bana. Nanti Isa dia datang lagi. Padahal kalau dia duduk di sini, pundi-pundi pahala bertambah besar. Tambah kadang pundi-pundi pahala tu. Tapi ada yang membebani. Bahkan kamu yakin, tidak perlu ditanya doh. Dari pancaran muka itu sudah kelihatan. Karena sudah kebiasaan terasa enak beragama, halawatul iman namanya. Enaknya jadi orang beriman. Kalau ada yang menghalangi sehingga maghrib sampai isya, tidak sempat ke masjid, ibu atau ibu? Ibu atau apa? Pokoknya kini kau uduk lah diambil, sarung lah dipasang, tepi haji lah dipasang, ala basikik lah seketek, karena itu je sunat. Pergi ke masjid, ada tamu, muak tu mah, tibu lah nyah. Kenapa itu terjadi? Di dalam diri awak ada rasa muak. Karena halawatul iman, enaknya berislam, enaknya beragama itu lah masuk ke diri. Mau cari aku bahkan sampai duduk ada nalaba kontrak masing-masing. Aku daas di situ tu, jarang tak pindah di sini. Aku Pak Haji Lim di sekolah, manga lantainya punya tundak dah lihat ada. Ayo. Aku Pak Haji Nahari di sekolah, bentuknya punya tundak empat dia. Kenapa terjadi seperti itu? Itu halawatul iman. Enaknya berislam. Alah, dia bilang, berkontrak sampai mati kerjanya. Asal mau terang lah waktu. Bisu ambo duduk sana lihat. Kenapa terjadi seperti itu? Itu enaknya. Apa orang tua gitu pakati pas dekat itu lo taruh itu. Itu suatu yang sudah menjadi kebiasaan dan terasa enak. Nah, kalau sudah terasa enak, ada halangan ibu tirenya. Ini bu ya? Nah, ibu ti. Nah, pertanyaan balik, mengko sampai waktu itu, Bapak Ibu, enaknya beragama tu, kalaulah duduk 5 macam. Kalaulah duduk 5 macam kok, baru datang halawatul iman. Di samo je ibu membuat gulai di rumah mangko kurang sero rasanya. Kira penilai rupa lagi. Garam lai, bawang lai, ketumbar lai, penilai rupa. Yung paham, dia bukan nak letantu dia buat. Alah dia gih, kau lama ketupuk-ketupuknya, kau santannya, bau kau kurang lama. Ternyata, dua katu mengiliang lado, tomai nak tagih. Dikurang sarai. Pasti ada yang kurang. Bang kau kurang lama, pasti ada yang kurang. Ya bagaimana mulai, tapi bak kau kurang lama, pasti ada. Tadi penilai ya. Bek kue ada penilai ya. Pasti ada yang kurang. Amanyo aku 5. Yang pertama, dudukkanlah akidah. Yang kedua, dudukkan ibadah. Nan ketiga, dudukkan jamaah. Nan kampe, jelaskan perkara ukhuwah. Dan nan kalimo, dakwah. Aku duduk apa? Harus dibulekkan. Buleknya bisa digolongkan, picaknya bisa dilayangkan. Nan 5 kan. Baiklah, kita masuk satu persatu. Pertama, dudukkan akidah. Kalau apa ibu bertanya, Buya, tunan akidah. Akidah dengan sebutan lain bisa iman. Sebutan cielailo bisa keyakinan. Yang viral nan naco tabaco dewa iman. Akidah jodoh tersabuk. Anak sebenarnya asalnya mana akidah. Iman jo buliah. Kini wak bergerak kepada membicarakan akidah. Apa itu akidah? Pertama dari segi bahasa nanjale bahasa itu tentu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, akidah itu akdun, ikatan. Aqada yaqidu, aqidatan, artinya ikatan. Aqada syai' artinya mengabek sesuatu. Lalu di sikokok kabeknya apa? Lah dipindahkan ke bahasa Jawa itu akidah, akad, ike kabek. Kalau jadi bahasa Jawa tuh. Nah, jadi kabek. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya persatuan karena dia diikat, akad, ike. Sehingga akad nikah. Nah, akad nikah. Artinya nikah tuh ada nama ike.
tuh ijab qabul. Man, yo ayah, ambo nikahkan anak kandung ambo Rosmaini dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ambo terima menikahi anak Pak Rosmaini dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bahas saksi sah, itu ikatnya. Mulai sejak dari tasawuf nama tuak tadi itu sah kecek saksi nama dua. Barang kalau tekek yang tadinya dua kini menjadi cie. Dalam jual beli ada akad jual bali. Akad jual bali ijab qabul jo. Ambo bali 1.000, ambo jual 1.000. Itu nakad. Nah, dalam perjanjian MOU itu cara kininya itu pasti ada ikat. Cuman secara modernnya yang bertanda tangan di mana itu selanjutnya disebut pihak pertama. Nama itu selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk ini. Asure itu namanya ikat. Itu akadnya. Nah sekarang kita Bapak Ibu sekalian agar taikek pula awak ikeknya antara apa? Kalau jual bali antara panjua jo pembali. Kalau akad nikah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, mempelai wanita, mempelai laki-laki. Lalu akidah ikat apa? Antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Aculah awak tanya diri awak seorang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah dirimu tidak kamu tanya, tidak kamu perhatikan? Lai baraswado ikatan awak dengan Tuhan. Lai ko terasa taike awak dengan Allah. Jo orang rumah mulai semenjak ijab qabul wak nikah kan ada terasa taike. Kemudian awak berjual bali setelah ijab qabul disebutkan barang dibawa pikir ditinggalkan ada terasa taike. Kerjasama kini kan musim kerjasama di mana saja ini. Sajak karate salai, awak salai dinyo salai ada rasa terikat. Nah sekarang yang ditanyakan adalah antara awak dengan Allah ada ndak terasa terikat awak? Nah Bapak Ibu sekalian, awak ambil bini jok laki tadi. Setelah ada ijab kabul akad nikah, maka mulai semenjak itu nama berubah. Nan tadi laki-laki biasa kini menjadi suami namanya. Nan tadi perempuan biasa kini bernama istri. Pertanyaannya adalah, apakah suami istri itu disebut ketika berduaan saja atau mungkinlah berpisah nanya cik berada di Medan, cik berada di Padang Sedempuan, masih suami istrinya? Masih suami istri. Jadi kalau Allah bertitel sebagai suami, kama sewak pai, awak suami dari Bainar. Kok binar nama bini wak tetap suami dari Bainar. Bainar betul-betul walaupun nyopai arisan, pai pengajian, suaminya entar lima-lima, nan Bainar tetap bini dak sih. Maka sikap si Bainar harus berubah menjadi seorang istri. Tidak bisa bantu orang teralah menjaga nama lakinya. Lakinya suruh itu pula. Bamang kau sampainya harus menjaga sikap jan Bainar beko buruk karena inyo. Jan kau suami tadi buruk karena inyo. Kenapa dia harus berlaku seperti itu? Karena mulai semenjak ijab kabul diucapkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami menjadi pakaian bagi istri, istri menjadi pakaian bagi suami. Jadi kemana saja kita berada, ikatan kita tetap ada. Nah, wak balik ke pangkal balik. Lai kau merasa terikat dengan Allah. Ada orang merasa terikat dengan Allah hanya ketika di masjid. Itu salah. Ada orang terasa terikat dengan Allah di waktu di masjid haram. Hanya di waktu di masjid Nabawi. Itu salah. Awak harus terasa terikat dengan Allah di mana saja kita berada. Mau di kadai, mau di pasar, mau di jalan, mau di Masaji, mau di Jakarta, mau di Medan, mau di Kampung, Priaman, di Sangka, di mana saja. Waktu seorang, waktu bersama harus tetap merasa terikat dengan Allah dengan ikatan yang kuat. Itu namanya akidah. Nah Bapak Ibu sekalian,
Tentu akan sama pendapat awaknya. Tak perlu pula dicari boleh ia kapal buluh boleh tekau pakai dah. Kalau kawan nambo nama si Al tadinya sadar bahasanya lah menjadi seorang suami, di masa saja pastinya menjaga sikapnya. Karena ikatannya lah ada dengan istrinya. Nah, di mana saja kita berada, karena kita punya hubungan dengan Allah, punya ikat dengan Allah, kita akan saling menjaga. Apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, itu tak akan pernah kita lakukan. Tak akan pernah kita tidak indahkan. Kita indahkan dalam setiap perilaku dan perbuatan awak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu untuk memudahkan pemahaman awak, Buya, kadang-kadang li terasa kuat ikatan ke Buya. Kadang-kadang terasa lunggah dan nyaris putih, untung tidak putih. Saudara, orang beriman ketika melakukan perbuatan jahat, imannya hilang tuh. Tapi kalau ikatan itu kuat terus, kuatan ikatan itu akan selalu menjaga bentuk tali, lindak lapeh dari anak gubalo kok, insyaallah jauh tidak akan masuk kepada orang. Tapi kalau lapeh, jauh masuk kepada orang. Sebab nak ada ikatan lain. Jadi kadang-kadang dia Buya tu khusyuk bana solat, takut bana awak melakukan yang salah. Kadang-kadang kalau emosi Buya jauh lalu saja. Terjadi yazid wa yangkus, kadang kuat, kadang kurang. Ambo rasa mungkin kesepakai awaknya. Kadang kuat bana iman awak terasa. Kok pada doa sudah semayang tu baca sabi-habisnya tu sampai titik iman tu. Kadang lama saya. Nah, selesai. Nah, selesai. Alah gua. Nah, tanya tu, kuat ikatan awak atau tidak? Ditentukan oleh poin yang kedua. Apa itu? Ibadah. Poin yang kedua. Akidah tadi jadi disebut dengan iman, maka iman kau mantap atau tidak yang menentukannya yang kedua. Ibadah. Jadi antara ibadah dan iman ko itu entah taluanan dulu, entah ayamnan dulu. Basi kiki awak mengecekkan ayamnan dulu, batanya kawan ayam tu lima kaluannya. Tak pasal lu disebut talua. Talua dulu nampaknya. Jadi lah nama talua kau sah ayam lu balik. Karena kuatnya akidah, ibadahnya mantap. Karena mantapnya ibadah sehingga akidahnya mantap. Makanya dalam ayat-ayat Quran itu sering dan acok, bahkan hampir selalu setiap kata-kata amanu sambungnya wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat. Nah, para ahli tauhid menyebutkan Pak, al-imanu kan nur. Iman itu atau akidah itu seperti cahaya. Sedangkan ibadah api. Jadi kalau umpamanya awak ambil contoh listrik, Pak, iman itu listrik tuh. Cahayanya tuh iman. Sedangkan ibadah api nama masuk. Kalau ada api masuk, bacayonya. Kalau tidak ada api masuk, dia ada cahayonya. Tidak ada. Nah, makin kuat api masuk, cahayo makin tarang. Lama api masuk, cahayo lama. Tidak ada api masuk, tidak bercahayo. Lampu tetap ada. Begitulah padanan iman dengan ibadah. Makin mantap ibadah, makin kuat iman. Makanya orang-orang yang kuat imannya, ia tamak beribadah. Makanya amanu wa amilus solihat. Tidak mau dibuka dah. Jadi kalau seandainya ada dalam kehidupan sehari-hari, terang ada ibu, dia main itu imannya yo kuat. Cuman semayang yo alun lain. Anda nama tu dah. Tidak sobok tu dah. Imannya kuat. Yo bana kuat imannya. Akibat imannya kuat, tidak mau ambil barang orang. Nanti orang tidak ganggu. Tapi dengan saji ia tidak nampak-nampak dah. Anda nama barang tu dah. Kalau imannya kuat, pasti ibadahnya mantap.
Adisikolah makonyo Bapak Ibu sekalian, kalau wak coba untuk membuat rentetan iman terkuat dalam jajaran umat Islam, tentu tidak akan ada yang mengatasi imannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilun ada nang batasi lah. Parang aman nagari, banyak negeri makan, ndak do negeri makan. Nan iman Nabi itu kuat tarih, ndak goyangnya dah. Awak kadang dek mencari na merah-merah tu agak goyang iman. Goyang je iman. Kan seperti itu. Kalau Nabi enggak. Terus terang saja Bapak dan Ibu, Al-Quran menyindir kita, idza masau syarru jazua. Kalau ditimpa oleh suatu yang meresahkan, itu tekanan Allah. Tapi kalau seandainya yang menimpanya itu suatu yang menggembirakan, kadang-kadang terjadi perubahan dalam dirinya. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku. Ya Allah, bantulah aku. Abekulah lagi bantuan, lapannya hari lupa kacang dikuli. Itu yang banyak. Nah, kenapa terjadi perubahan? Penyebabnya ataupun latar belakangnya adalah yang dimaksud dengan ibadah tadi. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah kita di dalam masalah ibadah. Secara umum ibadah dalam agama awak dapat dibagi kepada dua, ada ibadah wajib, ada ibadah sunat. Kalau ibadah wajib tidak berapa jumlahnya lah. Tumbuh di solat na 5 waktu kanya. Solat jenazah itu fardunya kifayah lah ya. Lah ada beberapa orang yang menyolatkan itu na lain tak lo solat itu loh. Tapi yang fardunya ain itu mah solat na 5 waktu sehari semalam. Hanya itu. Tapi yang sholat sunat, yang sholat sunat bukan main banyaknya. Nan sebelum subuh, nan fajar, nan duha, nan rawatib mengikuti sholat wajib, nan tarawih sabantalai di bulan puasa, nan sholat sunat wudhu, nan sholat sunat syukur, nan sholat safar, sholat istiqoroh, sholat sunat taubat, sholat sunat tawaf, banyak lagi. Tahiyatul masjid. Bukan main banyak sholat sunat. Nah, ternyata ukuran iman itu berada pada sholat sunat. Tentu di atas sempurnanya yang wajib. Ndak lo rencak di danga Pak Haji, dia kesiangan jago tadi dia. Pakai itu. Semayang tahajud banyak mana malam. Itu nak masuk. Dan itu atas sempurnanya yang wajib. Nah, dari seluruh sholat sunat nan banyak itu, Nabi Allah mencontohkan ada 2 sholat sunat yang sangat aneh 24 karat. Itu duha dan sholat malam. Kenapa sholat duha dan sholat malam memiliki pahala dan penghasil akidah yang terkuat? Karena di 2 waktu banyak orang yang lupa kepada Allah. Dengan sebab yang berbeda, akibat yang sama. Apa akibatnya? Lupa kepada Allah. Apa sebabnya yang berbeda? Kalau nang di tengah hari, sebabnya karena sibuk bekerja. Kalau nang di tengah malam, sebabnya sibuk dah lalu. Cik bekerja, cik lalu. Jadi akibatnya sama, lupa kepada Allah. Nah, bamangko gadang pahalanya situ cik lain. Ibarat menelepon di saat yang seperti itu, bulir kecil tidak ada orang menelepon, jarang orang menelepon. Sehingga kalau menelepon, berhasil seorang masuk. Itu bukan main. Dan memang berat sholat yang 2 ini. Kalau rawatib, awal kesemayang. Tahiyatul masjid, pas masuk masjid. Tapi kalau duha, benar-benar nampak meninggalkan kesibukan. Kalau sholat malam, benar-benar bangun dari tidur. Sebab sholat malam yang paling afdal itu di antara 2 tidur. Lalu dulu bangun, ambil wudhu, sholat, tidur lagi, baru subuh. Itu kadang pahalanya. Tapi kalau sholat malam, dek karena menunggu membola final beko malam, itu ketek, tidak ada kadang pahala itu.
Atau mungkin ini kecewa kanak kadang buan kopi dah ayah teh ayah kan ke Batanggang ke solat malam beko berpahala juga tapi ndak segadang nan tadi. Itu namanya solat malam tasabihan namanya. Boleh kak? Boleh juga, baguslah daripada melonsong saya. Nah Bapak Ibu sekalian, Nabi kita kawana nampak dek ini sasari ari sasibuk-sibuknya nanti koyo ndak tinggal Nabi itu. Bahkan Nabi mengatakan Salatul laili kutiba alayya wa sunnatul lakum. Salat malam itu wajib bagi aku, sunat bagi kalian. Jadi kalau wajib berarti Nabi tidak pernah perai, tidak pernah tempo salat malam mulai semenjak salat qada sampai Nabi wafat. Banyak kasakue itu mental Nabi loh. Saya sedang tidak mau bertanya kepada Bapak dan Ibu kira-kira dalam seminggu 5 kali solat malam, solat duha. Tidak perlu dijawab. Ko alun tajawab lay dalam sebulan 5 kali. Tidak usah jawab. Ko alunnya tajawab lay dalam cek-cau 5 kali. Sekali 3 bulan deh. Wah, ini mau laporkan sekali 3 bulan dulu. Aku masih 3 bulan. Kalau tidak aja sekali 3 bulan, cek semester sekalian 6 bulan, 5 kali. Solat malam je solat duha. Tamanung je baru. Dalam 1 tahun 5 kali. Alunnya tajawab le. Alawara umur kini alawara kali solat malam. Alunnya tajawab le. Mulai beko. Tak jauh mau mulai beko. Gayang kang salah le. Itu kesulanya. Iko balik awak kanan tadi. Dan memang awak calik pak dalam pengamatan sehari-hari. Orang yang iman akidahnya tago, ya memang disanding dengan ibadah yang sempurna. Disanding dengan ibadah yang mantap. Kamanya calik kira sedang solat duha. Bah mengko gak terlambat kiranya solat tahajud. Bah mengko terlambat calik kiranya sedang mengumpulkan orang-orang lemah, sedang memberikan rezeki orang-orang. Calik, oh ya pak tu mah. Manganya kiranya menyeberang orang buta. Sementara yang lain lalu saja, yang lain lalunya. Ini paciknya seberangi. Memantang bana adanya kalau ada wilayah, kalau ada kesempatan beribadah, hendaknya lakukan. Sebab iman kalau sudah bersemi, disebabkan ibadah yang banyak tadi, memantang deknya mengamati sesuatu, kalau sesuatu itu mengarah kepada perbuatan baik, walau sekecil apapun. Karena ciri orang yang iman mantap, tidak memandang enteng perbuatan baik walau sekecil apapun. Malah kejadi pak, aku rasio pak. Kalau orang yang imannya kuat itu, mungkin karena ada sesuatu sehingga agak terlambat masuk masjid. Sebelum masuk masjid tentu membuka sandal. Pasnya kamu buka sandal, ada sandal sebelah nampaknya. Nya caliak ke bawah, kiranya tercampak ke bawah cik. Kok saya namanya pak tadi ngambil sandal tu ngelatannya ke kawannya dengan tidak mengetahui ini sandal siapa. Nah jadi sandal dun sana nado dalam saji. Tapi kalau seandainya Allah kok sandal bializar mah agak kurang juga kalau ustaz itu tidak bializar. Tapi sejauh tidak diketahui oleh orang punya sandal, hanya terbetik saja lah kok sandal orang tercampak cik biarlah tandu. Nyo cali adolo cale. Sehingga nyo susun sandal sama sandal. Nyo kawinkan suuk kida balik. Itu termasuk iman yang sudah bersemi dengan ibadah yang mantap. Sekecil apapun. Bukan perbuatan baik itu. Tapi kalau iman masih lama, nanjaleh nyo masuk ke dalam saji, dicali, kira tampil letak terampan, ada oleh. Hanya sifat saya terbarang cek. Kosong. Abilah cek. Itu iman lama itu. Iman hadap lama. Itu yang tadi tidak. Ini salamayan. Itu contoh ketek Pak dan Ibu. Nah kapan ini dapat dia awak? Bila kau basuh dia awak? Kalau ibadah waktu mantap. Memang Bapak Ibu hadirin sekalian, beribadah yang mantap itu memang perlu kerja keras. Kenapa perlu kerja keras? Karena memang butuh waktu. Umpamanya Salat yang sempurna apabila bacaannya dibaca secara sempurna. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Sebab qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatan. Itu ada di sini tuh. Nabi membaca ayat Quran tuh sayat. Satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat perut butuh waktu. Tapi kalau di puasa alhamdulillah menyediakan wadhalin itu saja lah. Itu barang kecapai sudah. Itu. Jadi balik awak ke pangka, kenapa akidahnya bisa kuat? Karena ibadahnya mantap. Kalau masuk ke dalam mensaji, memantang duduk sebelum tahiyatul masjid. Masih ada waktu, berdiri lagi, solat sunat wudhu. Masih ada waktu, berdiri lagi, rawatib. Tidak amuhnya waktu plong begitu saja. Atau masuklah iko. Rupanya sudah mengari ada pengajian tausiah. Mandangakan tausiah ko. Samini sama jok sehari berpuasa. Ini tahu lo tuh, nyodangan. Pulang tuh hanya duduk saja sampai di rumah. Atau masuklah itu. Nah masalahnya kini. Buya, bahas supaya awak bergairah beribadah buya. Sanang hati awak beribadah. Makonan kedua ko barunya bisa bergairah, barunya bisa hidup subur di tengah-tengah kehidupan awak. Kalau ada yang ketiga das, yang ketiga jamaah. Harus ada jamaah. Kalau jamaah sudah terbentuk, dia tanya ibadah menjadi enak. Alhamdulillah awak dia bisa jihad mau cari. Baik apa maupun ibu nak nampak dia bogor, itu rasa berjamaah lah muncul. Enak rasa berjamaah tu. Sebab al-jamaah tu rahmah. Berjamaah tu, bersama-sama tu akan mendatangkan rahmat. Bersujuk kawan sejamaah tu, dia lezatnya leh. Sama-sama duduk ada kesaf, dia lezatnya. Nikmat bana. Bahkan di rumah pada kedakian, bersama-sama apa itu. Habis kau sama lu pulang dia, ada nikmat tersendiri. Ada nikmat tersendiri. Menangah pengajian mentu ikut awana lah nak dapat wah. Kau pulang dapat piti 10.000 sudah. Nggak ada ketidian berjalan nampak suntawanya. Tapi ada nikmat tersendiri berjamaah itu. Siap solat deh lama rasanya. Jamaah. Kalau rasa berjamaah itulah dapat pada ibu, kemanapun dia pergi, dia akan memantau solat jamaah. Dia sedang bawa mobil. Kerana Allahu Akbar, kita solat di sini dulu. Kena ada solat jamaah. Kalau dia ada kerjaan, cari kiranya lah 6 kurang seperempat. Kita stop dulu, kena solatnya harus berjamaah nanti. Tanggung setelah. Seorang nak solat akan sudahnya, seorang solat deh. Kesudah tak payah. Tapi kalau rasa berjamaah itu sudah muncul di dalam diri, Masya Allah. Kita melihat di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, kalau orang sudah azan, bantu ayam keluar dari kandang. Karena rasa berjamaah kita terpupuk sedemikian rupa. Ambo yakin apa je ibu acok pai Kariau Kasiak di situ ada masaji. Ambo agak haru loh di sini karena memang terpupuk pas waktu zuhur itu masuk azan bersama-sama dari rumah tuh keluar itu ramai penuh masjid sholat zuhur. Mungkin ada di antara yang pernah pergi ke situ rumah. Oh penuh. Dekong asar bantu tu lah balik. Nang gadih-gadih, nang tua-tua, nang bujang-bujang, nang muda-muda, nang gaek-gaek, pai. Apa kau pilih balik? Rasa berjamaah tu, merasa rugi, merasa ketinggalan kalau tidak ikut. Apabila rasa jamaah itu sudah muncul, lenggok dari rumah tu. Ambo acok bo nampak subuh tu, lah berjalan subuh tu. Nang gak jarak pakai kendaraan, nendake, nampak tu. Apa yang menyuruh bapak pergi? Apa yang menyuruh ibu pergi? Rasa berjamaah. Adanya kelezatan, adanya kenikmatan. Kalau sholat berjamaah, kalau bersama-sama. Dan kalau jamaah, bapak dan ibu sekalian, apa caranya biar supaya jamaah kok bisa muncul? Kalau ada orang kampe. Apa itu? Ukhuwah. Jadi nak sanang awak berjamaah, pupuk rasa persaudaraan awak. Nah, di antara rasa yang bisa kita lakukan untuk memupuk rasa ukhuwah, sakit calia. Kau nyawa salam pak, sehat. Itu memupuk ukhuwah.
Kau indak pakai sapun, saya indak tentu ya lah jadinya. Jadi ukhuwah rasa bersaudara. Saya duit semati, saya indak. Kau doa membawa makanan berbuka bersama-sama di masjid di kami di bulan Syaban paling banyak Nabi berbuka, paling banyak Nabi puasa. Agih lapik kawan cik, tu ukhuwah. Orang tidak akan mau solat berjamaah, duduk berdampingan, tagak berdampingan kalau musuh kiri kanan. Tapi kalau sudah kawan kiri kanan, solatnya khusyuk. Tapi kalau Allah Akbar, rupanya musuh bebuyutan, itu nak semayang, nak selesai literal. Jadi ukhuwah perlu ditutup. Bagaimana cara untuk membangun ukhuwah ini? Itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada barale undang datang, ada sakit calia, ada meninggal jangwa, kunjung mengunjungi lihat melihat. Yang hampir macam kopa, barunya bisa lestari hidupnya kalau ada yang terakhir. Apa itu? Dakwah. Apa maknanya dakwah? Ya memang perlu mangi-angian kotari. Ampi-ampi padam api ada nama nunduan kayu ke dalam nyalonya balik. Ampi-ampi padam api kayu lah terpuntuk ada nama nunduan ke dalam. Kok namanya dakwah. Sehingga dakwah keniscayaan harus ada di dalam perjalanan kehidupan umat Islam. Karena Islam dikembangkan pertama kali dengan dakwah. Dibentuk kini kok bukan tak ada manfaat. Ini adalah untuk menghidupkan rasa berakidah, menghidupkan rasa beribadah, menghidupkan rasa berjamaah, dan menghidupkan rasa berukhuwah. Harus dihidupkan dengan dakwah. Kenapa? Manusia dipek lupa. Kok ada na lupa, dakwah mengingatkan. Kok ada nanti kalau dakwah menyagokan. Harus ada dakwah. Makanya Bapak dan Ibu pengurus selalu membuat daftar untuk terjadinya dakwah. Amo mencari, insya Allah kalau Tuhan mengizinkan hari kami wak mulai berpuasa. Itu Rabu malam bulan Ramadan kali mau limonya bisa wak laksanakan. Dakwah ada, ibadah ada, ukhuwah ada. Buku bersama segala macam. Mudah-mudahan bulan puasa tahun kini bisa lebih rancak bagi awak dari bulan puasa tahun lalu. Amo yakin kita lestarikan dan kita takmirkan dan kita hidupkan masjid, kita hidupkan Ramadan selama sebulan kok. Itulah Pak dan Ibu. Ayo anak-anak gadang menemu Fauzan, anak-anak ketek sama seneti. Kalau lah terlanggang orang azan, tentu awak harus berhenti. Karena waktu tua cuma sampai siko. Demikian Bapak Ibu, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita berikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.